Selamat pagi, salam sejahtera, selamat bertemu lagi dengan saya, Hendy Sama. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Mari kita mulai video kali ini yang berjudul Cloud Technology. Prediksi pada tahun 2020 akan ada 100 kali lebih banyak komputer di dunia daripada hari ini. Banyak dari mereka akan 100 kali lebih kuat dari sekarang dan memiliki 100 kali kapasitas penyimpanan. Mereka akan ada di mana-mana, dalam mainan, di buku, pakaian, elektronik, rumah, dan lain-lain. Komputer ini akan berkomunikasi dengan semua tetangga mereka, kebanyakan tanpa menghubungkan kabel. Kecepatan koneksi akan 100 kali lebih cepat dari sekarang, sehingga mereka semua akan dikontrol oleh perangkat lunak, dan perangkat lunak sebagian besar masih akan ditulis atau di-coding oleh orang-orang. Demikian prediksi 10 tahun mendatang sesuai dengan referensi yang penulis dapatkan. Kemudian komputasi paradigma, di mana batas-batas komputasi akan ditentukan oleh alasan ekonomi daripada batasan teknis saja. Ini dikemukakan oleh Ramnath Chelappa tahun 1997. Apa ini? Ini merupakan cloud technology. Kemudian ada ramalan berikutnya dari Wikipedia yang menyatakan bahwa cloud computing merupakan penyampaian komputasi sebagai layanan daripada produk, di mana sumber daya bersama, perangkat lunak, dan informasi disediakan untuk komputer dan perangkat lain sebagai layanan meteran melalui jaringan. Maksudnya layanan meteran adalah di mana ada tahap-tahapan pembayaran dalam hal user ingin menginginkan fitur yang lebih dari yang diinginkan. Selanjutnya, National Institute of Standards and Technology mengatakan bahwa cloud computing merupakan suatu model untuk memungkinkan akses jaringan di mana-mana, nyaman, sesuai permintaan, kekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama. Misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya yang minimal dari manajemen atau interaksi penyedia layanan. Maksudnya adalah dengan mudah kita up untuk mendapatkan cloud hanya dengan mendaftar di cloud technology. Demikian dari National Institute of Standards and Technology. Selanjutnya, di mana dikatakan bahwa cloud computing technology adalah penggunaan sumber daya komputasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang tentunya didukung oleh perangkat brain, yaitu kita atau user, yang dikirimkan sebagai layanan melalui jaringan, biasanya internet, di mana kita mempercayakan layanan jarak jauh untuk apa? Untuk mengelola data, kemudian perangkat lunak, dan komputasi pengguna. Pengguna akhir mengakses aplikasi berbasis cloud melalui browser web atau desktop atau aplikasi seluler yang ringan. Sedangkan perangkat lunak bisnis dan data pengguna disimpan di server di lokasi yang kita belum tahu di mana. Bisa ada dekat dan jauh, tergantung pada bagaimana cloud memiliki jaringan yang disimpan di mana-mana. Ya, ini bukan cloud technology. Selanjutnya, gagasan bahwa komputasi dapat diatur sebagai utilitas publik seperti air dan listrik dirumuskan sebelumnya oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer visioner yang memperjuangkan logika matematika dalam kecerdasan buatan. Ini dikatakan dalam bukunya Cloud Computing Theory and Practice bersama Dan Marinescu. Kemudian bisa dibayangkan bahwa setiap tanggal 24 Agustus akan turun sebagai hari ulang tahun Cloud Computing Technology. Kenapa? Karena pada hari ini tahun 2006 Amazon membuat versi uji coba dari Public Cloud Computing Cloud atau EC2. Bayangkan, tahun 2006 sudah diuji coba dan kita lihat hasilnya sampai sekarang. Amazon menjadi
number one dalam hal penyedia cloud technologies dengan banyak produk seperti AWS dan sebagainya. Baik, penawaran ini dalam hal penawaran cloud computing ini menyediakan sumber daya TI yang fleksibel dalam hal kapasitas komputasi, kemudian juga menandai tonggak yang pasti dalam hubungan bisnis yang dinamis antara pengguna dan penyedia teknologi informasi. Target daripada penawaran Amazon adalah pengembang atau developer, bahkan administrator yang ingin memiliki kemudahan dalam hal mengelola infrastruktur mereka, yang tidak ingin memiliki infrastruktur IT mereka sendiri, dan sebaliknya menyewa infrastruktur yang ada dari Amazon melalui internet. Masih ingat bagaimana Xerox memberikan pengelolaan infrastruktur IT-nya kepada IBM? Selanjutnya, teknologi yang ada seperti komputasi grid, komputasi utilitas, atau komputasi adaptif menandai jalur infrastruktur yang mengarah ke komputasi awan atau cloud computing technologies dalam hal penyediaan aplikasi dan software as a service atau SaaS yang menandakan pertumbuhan menuju penyediaan program. Sehingga ini menyediakan suatu infrastruktur yang kompetitif di mana terjadi penghematan biaya listrik, biaya peralatan, bahkan biaya dalam hal pengelolaan. Green cloud maksudnya apa? Di mana ada hemat energi dengan efisiensi yang lebih tinggi pada utilitas server dan peralatan karyawan. Terjadi pula kolaborasi lingkungan tanpa batasan jarak. Bayangkan bagaimana cloud computing bisa menyediakan atau membuat ringkas suatu server menjadi hanya satu. Itu yang dialami oleh berbagai perusahaan tanpa perlu repot-repot mengelola server, listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, high performance, komputasi kinerja tinggi, di mana ada pengembangan aplikasi misalnya untuk lingkungan seluler, web, desktop, dan sebagainya. Tentunya akan terjadi yang namanya kolaboratif yang lebih baik, lebih cerdas, dan tersedia kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Dan kita nggak perlu khawatir sekarang, di mana koneksi internet sudah ada di mana-mana. Baik. Selanjutnya, ini secara dramatis akan menurunkan biaya masuk untuk perusahaan yang lebih kecil dan yang mencoba mengambil manfaat dari analitik bisnis intensif. Komputasi yang hanya tersedia bagi perusahaan-perusahaan besar sekarang udah tak ada batasan lagi. Ini dapat memberi akses yang hampir langsung ke sumber daya perangkat keras tanpa investasi modal di muka bagi pengguna yang mengarah ke waktu yang lebih cepat untuk memasarkan di banyak bisnis. Ingat bahwa Amazon pun sekarang menyediakan trial bagi pengguna yang ingin mengetahui, pengguna bisnis yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cloud technologies. Tidak hanya Amazon, nanti kita akan lihat ada banyak sekali perusahaan yang menyediakan cloud technologies. Cloud computing juga dapat menurunkan hambatan IT untuk inovasi, seperti yang banyak dilihat bahwa ada banyak startup yang muncul. Mereka menggunakan server yang besar-besar, tapi mereka tidak perlu. Mereka hanya menyediakan yang namanya suatu sarana untuk disewa dan startup ini bisa menyewa. Dari aplikasi online di mana-mana seperti Facebook, YouTube, ke aplikasi yang lebih fokus seperti Tripit untuk mengelola perjalanan seseorang, atau Mint untuk mengelola keuangan pribadi seseorang, ataupun Gojek, ataupun GoFood, ataupun GrabFood dengan mudah di launching tanpa perlu membuat server yang begitu besarnya yang harus dikelola. Kemudian kita akan lihat bagaimana konsumen, penyedia, dan enabler. Kita bisa lihat dalam grafik ini bahwa ada konsumen. Bagaimana konsumen berada dalam lingkungan komputasi awan atau cloud computing technologies. Dalam lingkungan komputasi awan atau cloud computing technologies, konsumen adalah pelanggan yang efektif, yang sekarang hanya membeli penggunaan sistem dari penyedia berdasarkan biaya operasional, dan itu bisa diubah suatu waktu. Sangat fleksibel. Bagaimana penyedia atau provider? Penyedia layanan komputasi awan seperti Telkom di Indonesia memiliki dan mengoperasikan sistem komputasi awan untuk memberikan layanan kepada pihak ketiga. Penyedia atau provider akan melakukan pemeliharaan dan peningkatan pada sistem di mana konsumen
bertanggung jawab ketika mereka memiliki sistem. Bagaimana dengan enabler? Ini istilah enabler maksudnya adalah suatu organisasi yang menjual produk dan layanan yang memfasilitasi pengiriman, adopsi, dan penggunaan komputasi awan. Ini merupakan perusahaan-perusahaan teknologi, bisa startup. Boleh dikata sekarang enabler ini merupakan seorang atau sebuah perusahaan yang berbentuk konsultan. Selanjutnya ada pihak namanya regulator, yaitu pemerintahan. Mereka juga mempunyai hak karena mereka salah satu pihak yang merupakan stakeholders dari cloud computing technologies. Kita akan lihat bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi cloud computing. Apakah Anda melihat perusahaan yang Anda kenal di sini? Lihat grafik ini bahwa Anda tentunya banyak mengenal perusahaan yang ditampilkan tersebut. Masih ingat Google dengan produk Gmail-nya atau Mbah Google? Microsoft dengan produk Microsoft Outlook-nya serta Microsoft OneDrive-nya tentunya. Jadi apa yang kita bayar sebagai konsumen? Bila kita menginginkan dari sudut gratisan, seperti perusahaan bisnis yang memerlukan fitur yang lebih besar dari sekedar Google Classroom misalnya, sediakan atau tambahkan fiturnya. Tentunya ada penyewaan lebih di sini. Dan tidak mahal, relatif tidak mahal dibandingkan kita mengelola server. Atau bagaimana dengan pengguna Edmodo? Anda tentunya mengenal yang namanya Edmodo atau e-learning. Bila Anda memilih layanan premiumnya atau ada tambahan fitur dukungan di Edmodo misalnya Edmodo ada, kalau Anda buat tambahkan premium, ada tambahan open mind games, yaitu seperangkat alat-alat yang premium untuk permainan siswa. Ada premium instructional tools, masuk snapshot tanpa batas pemantauan kemajuan belajar. Ada instant PLCs ya untuk kemudahan dalam membuat dan mengelola jaringan, pembelajaran. Ada insight for admin, dan tentunya perbedaannya ada namanya prioritas support atau dukungan lebih yang terprioritas ya. Mari kita lanjutkan kembali bagaimana dengan pro dan cons mengenai cloud computing. Hal ini berkaitan dengan scale and cost. Bagaimana scale dan cost dari cloud computing bisa menjadi pertimbangan bagi seorang administrator dalam hal menentukan fitur-fitur tambahan yang ia perlukan. Yang kedua yang namanya login. Yang mana yang kita pastikan kita bisa login. Kemudian security. Selanjutnya bagaimana encapsulated change management. Yang dari kita hanya menggunakan mengelola server, sekarang pengelola server ada di luar organisasi. Selanjutnya bagaimana dengan reliabilitasnya. Bagaimana kontrolnya, lack of control. Apalagi next generation architecture bagaimana? Oh, ini sangat-sangat baik. Karena kita tidak perlu khawatir lagi dengan teknologi berikutnya karena sudah langsung diupdate oleh cloud computing itu sendiri. Kita tidak perlu mengelola peningkatan upgrade bagi servernya terutama. Selanjutnya dengan choice dan agility, tentunya ini sangat-sangat memiliki perubahan yang besar, apalagi dalam hal security. Kita lihat ada banyak sekali perusahaan yang sudah memakai teknologi cloud computing. Yang paling mudah kita bayangkan Gmail misalnya. Apakah menurut Anda Gmail sudah secure? Sangat secure. Ini adalah satu contoh cloud technologies yang sudah memiliki fitur keamanan yang baik. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat mengenai contoh Telkom Cloud di Indonesia. Salah satunya adalah Telkom Cloud, di mana mereka mempunyai layanan yang bernama Telkom Cloud dari virtual machine, yaitu infrastructure as a service, kemudian ada basic service solution, diantaranya email, collaboration, e-project, e-connect, e-office, e-accounting, e-scheduler, e-SRM. Kemudian mereka mempunyai layanan sampai software as a service, bahkan yang customized service solution sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga kita bisa lihat bahwa Telkom Cloud ini sangat membantu dalam hal pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan yang memerlukan infrastruktur IT tanpa harus mengelola sendiri jaringan servernya. Ini salah satu contoh yang namanya Telkomsel Cloud. Sehingga dalam hal ini
kita lihat bahwa referensi yang saya buat berasal dari Dan Marinescu, Marston, Zilish, Banyo, Padai, Ju Heng Chang, white paper cloud computing, sourcedigit.com, dan wikipedia.org. Saya berterima kasih kepada referensi ini sehingga kita bisa mempelajari dan mengetahui bagaimana praktisnya cloud computing teknologi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Hendy Sama. Semoga pembelajaran yang kita lakukan dapat membawa manfaat yang baik kepada kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan berikan kebahagiaan bagi semua. Salam dari saya, salam sejahtera.